Selamat hari Baik Pak. selamat siang. Selamat siang Bapak Heron. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Udah tahu ya saya panggil ke sini. Sudah Pak. Kira-kira Pak Heron tahu nggak kenapa alasannya bisa saya panggil tatap muka ngobrol kayak gini? Saya sih udah tahu alasan si Bapak mengajak saya buat ngobrol berdua kayak gini, mungkin karena terakhir-terakhir ini keadaan saya pada saat kerja tidak maksimal Pak. Oke, jadi saya nekanin lagi ya kenapa alasan saya manggil Bapak Heron ke sini. Pertama, kita sebelumnya udah komit bahwa tahun ini ada promosi yang dijatuhkan kepada Bapak, dan kita juga udah menentukan proyek serta standar yang saya berikan kepada Bapak. Tapi akhir-akhir ini per 2 bulan sekarang ini terlihat Bapak mulai melakukan indisiplin seperti masuk telat, kemudian target-target harian terutama itu yang bakalan jadi koreksi yang sangat besar nggak tercapai. Kemudian juga Bapak sering kali kurang fokus Pak, saya lihat, dan maaf sekali kondisi Bapak juga kurang segar sepertinya untuk saat ini berhadapan dengan saya juga. Kalau boleh tahu Bapak, apa yang bisa membuat Bapak dalam kondisi saat ini? Ya, kalau boleh cerita, sekarang saya lagi mempunyai kendala Pak. Itu terutama di dalam keluarga saya. Saya sama istri sedang ada konflik, dan kita berdua sempat ingin mengambil pilihan untuk berpisah, cerai Pak. Itu tuh pas banget 2 bulan kemarin, udah dari 2 bulan kemarin konflik itu udah mulai ada. Saya sih terus terang Pak, itu cukup membuat saya kesulitan buat menjalani hari-hari, apalagi saya sudah mempunyai anak 2. Saya mikirkan ke depannya, nanti anak saya ke depannya gimana, kehidupan mereka gimana kalau orang tuanya sudah berpisah. Kayak saya kerja tuh saya merasa memang apa yang dikatain Bapak itu betul sekali. Saya kurang fokus, tidak disiplin. Itu sih Pak, saya lagi ada kendala dengan istri saya. Begitu ya. Sebelumnya saya tidak tahu atas kendala Bapak di luar perusahaan. Dengan tadi jawaban Bapak yang disebutkan, saya cukup prihatin. Semoga Bapak bisa melewatinya ya. Saya juga cukup prihatin, tapi lepas itu Pak, kita harus profesional. Saya ingin menyebutkan lagi mengingatkan lagi komitmen kita di awal tahun untuk achievement Bapak yang sudah diberikan, terutama proyek-proyek yang telah diberikan atau kepercayaan kepada Bapak. Kita di sini sangat membutuhkan Bapak, terutama yang telah disampaikan juga, promosi yang diberikan ke Bapak itu dasarnya itu memang ada kita kekurangan atau mempunyai kekurangan atau kekosongan di satu bagian yang kita lihat Bapak mampu untuk mengisi hal tersebut. Untuk hal tersebut Pak, dengan masalah yang Bapak punya, kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan untuk itu? Hal yang ingin saya lakukan sekarang ya, sebenarnya saya ingin supaya kerja saya bisa baik kembali.
saya ingin menyelesaikan dulu masalah saya dengan keluarga saya. Mungkin itu bisa membuat saya kembali lagi dengan bekerja dengan maksimal. Itu aja sih Pak, soalnya saya menjalankan kerja dengan keadaan kayak gini benar-benar mengganggu saya Pak. Saya kerja juga kurang fokus, itu sih kepikiran terus Pak. Saya cukup prihatin. Bagaimana cara Bapak buat menyelesaikan permasalahan di rumah dan tidak melibatkan itu ke dalam pekerjaan, Pak? Saya mempunyai pilihan sih Pak. Sepertinya saya butuh waktu. Kalau boleh saya ingin mengambil cuti terlebih dahulu untuk menyelesaikan perceraian kita, saya dan istri. Itu pun kalau boleh, itu pun kalau bisa sampai selesai, biar saya bisa kembali lagi kerja dengan maksimal Pak. Berapa lama cutinya, Pak? Mungkin sekitar 3-4 hari mungkin Pak ya. Cukup, Pak? Cukup, itu cukup buat saya Pak. Bapak yakin dengan setelahnya cuti, setelahnya selesai permasalahan di rumah, Bapak bisa bekerja lagi dengan secara optimal? Saya yakin Pak, karena ini bergantungan dengan tawaran promosi Bapak terhadap saya pada saat awal tahun. Saya memang ingin juga dengan jabatan yang Bapak tawarkan kepada saya. Entah mungkin karena adanya konflik ini saya jadi tidak fokus lagi. Mungkin Bapak bisa memberi kesempatan kepada saya, memberikan cuti terlebih dahulu. Saya akan selesaikan masalah saya dengan keluarga. Setelah itu saya akan berkomitmen kepada Bapak dan kepada perusahaan supaya saya bisa lebih cocok dan lebih pantas untuk di jabatan yang Bapak tawarkan kepada saya. Sebelumnya juga saya mohon maaf ya Pak, saya mencampurkan masalah keluarga saya pada kerjaan. Soalnya memang seperti ini keadaannya Pak, saya mohon maaf. Saya juga ikut prihatin Pak dengan hal yang dialami oleh Bapak, dan saya juga berharap apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bisa terwujud, sehingga Bapak juga bisa mewujudkan keinginan Bapak juga. Dan kira-kira untuk cutinya hari kapan Pak? Dimulai dari kapan? Mulai dari 3 hari di depan sih Pak, saya sudah mulai menguruskannya. Saya akan bertemu dengan ahli hukum saya dan ke pengadilan agama. Baik. Oke, kalau begitu mungkin bisa saya ambil kesimpulannya Pak. Baik. Bapak berarti butuh cuti untuk menyelesaikan permasalahan di rumah. Kemudian Bapak komit untuk kembali bekerja dengan optimal. Betul sekali. Setelah selesai pekerjaan, saya juga berharap hal tersebut bisa terwujud. Dan jika nanti di dalam prosesnya Bapak mengalami kendala atau bahkan bantuan atau perpanjangan cuti, bisa langsung hubungi saya bisa membantu sesuai dengan kebutuhan saya. Saya sekali lagi sangat berprihatin dengan masalah Bapak. Semoga Bapak bisa selesai dengan masalah-masalahnya dan bekerja dengan optimal sehingga bisa dipromosikan. Baik Pak, saya Pak. Cukup terima kasih ya Pak untuk kehadirannya untuk saat ini. Semoga kita, keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita juga dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak.